Prabowo Subianto bukan sekedar bicara ketika menyatakan penguasaan data yang jadi basis argumentasinya. Konsistensi terhadap sebuah gagasan sepenuhnya berdasarkan data yang diterima dan selalu diperbaharui, bukan sekedar omon-omon kosong. Dalam dialog Capres bersama Kadin, Prabowo memperlihatkan gagasannya melanjutkan hilirisasi. Dalam sesi tanya jawab, dengan tegas Prabowo menyebutkan hilirisasi dan fair trade sebagai upaya Indonesia meningkatkan pendapatan negara. Pernyataan Prabowo ini mendorong pengusaha yang selama ini terlena hanya menjual bahan mentah. Pertanyaan pertama, langkah konkret apa Pak? Karena selain tadi Bapak sudah sebutkan R&D, bagus Pak, tapi kami juga butuh modal. Contohnya. Yang kedua Pak, untuk ekspor, kita jual bahan baku mentah Pak. Jual LNG, impor pupuk. Sekarang jual CPO mentah, jual batu bara. Padahal kita punya kekayaan alam mineral dan perkebunan yang luar biasa besar. Langkah konkret apa dari Bapak untuk bisa membangun industri bernilai tambah? Terima kasih Pak, mohon jawabannya. Ya. Saya jawab dengan satu kata, hilirisasi. Hilirisasi. 21 komoditas hilirisasi. Sebagai contoh, boksit. Bapak-bapak lebih tahu dari saya. Siapa yang punya konsesi boksit di sini? Ini tampang-tampang kadinda ini pasti punya konsesi boksit, konsesi nikel dan sebagainya, ya. Mana Sulawesi Tenggara? Ah, ini pengusaha nikel, kan? Dulu anak buah saya, sekarang waduh, aku yang dipanggil menghadap dia gitu loh. Saudara-saudara sekalian, ya, contoh boksit, bahan untuk alumina, diolah dari boksit ke alumina, naiknya sudah sekian ratus %. Dari aluminium diolah lagi jadi aluminium, naik lagi sekian ratus %. Aluminium bahan untuk mobil, untuk motor, untuk televisi, untuk pesawat terbang, untuk ini semua ini aluminium. Jadi satu bahan saja kita selama ini memberi dengan murah. Kita jual gelondongan, kita import mobil. Ini tidak bisa lagi. Jadi strateginya, ya saya jawab tadi, hilirisasi di 21 komoditas. Sudah. Dan kalau Bapak lihat di screen, di pohon industri boksit, kita bisa lihat, coba berapa turunannya, berapa industri yang bisa hidup. Dengan hilirisasi, saya kok optimis ya, pertumbuhan ekonomi kita jangan-jangan nanti bisa 2 angka, bisa 2 digit. Saya sudah hitung, saya dibantu tim pakar yang hebat-hebat. Yang hitung mereka, saya hanya hafal, saya hanya ngomong. Tapi bukan omon-omon kosong. Berbeda dengan Anies yang hanya menjawab secara normatif ketika ditanya apa upayanya meningkatkan ekspor terkait mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi alias hilirisasi. Anies seolah hanya ingin menjaga perasaan pengusaha untuk tidak tertohok karena terlena hanya menjual bahan mentah. Di sisi lain, ekonomi Indonesia masih didominasi bahan mentah, terutama CPO, sebesar 34,9 US dollar dan batubara 46,7 miliar US dollar. Sementara salah satu brand elektronik global bisa menyumbang ekspor di Vietnam hingga 65 miliar US dollar. Pertanyaannya, Bung Anies, 1. Bagaimana strategi Mas Anies, Bapak calon presiden, menciptakan transisi dan ketergantungan bahan baku penolong
dan barang modal impor menuju substitusi impor tanpa mengganggu keberlangsungan industri yang sudah ada. Kedua, sektor produk apa saja yang akan Mas Anies kembangkan sebagai daya dukung ekspor baru Indonesia yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih Mas Anies. Penyampaiannya lembut, pertanyaannya rumit. Tapi gak apa-apa, gini. Jadi terima kasih. Ini memang satu hal yang perlu kita dorong lebih jauh. 3 hari yang lalu saya di Gorontalo dan ketemu dengan para petani-petani kakao di situ. Dan mereka menceritakan betapa sayangnya ketika segala ekspor itu hanya dalam bentuk produk mentah yang belum ada pengolahannya, sehingga nilai tambah yang didapat itu sangat minim. Nah, tentang yang tadi, pertama prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah keberlangsungan industri terus dijaga. Jadi ketika kita berbicara tentang pergeseran menuju substitusi impor, memastikan bahwa industrinya itu terjaga. Yang kedua, ekosistem industrinya itu disiapkan agar tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tapi juga menjadi sentra produksi global. Dan harapannya nantinya juga muncul di dalam kegiatan ekspor kita. Lalu yang kedua, ini terkait dengan tingkat komponen dalam negeri. Ini perlu ditingkatkan secara bertahap, tidak bisa dadakan. Jadi untuk contohnya di sektor otomotif, ini kita mungkin bisa mencapai angka 70 hingga 75%, gradually untuk ke arah sana. Nah, jika ekosistem industrinya terbentuk, harapannya nantinya tingkat komponen dalam negerinya juga akan bisa meningkat secara gradual. Nah, kami melihat salah satu faktor yang perlu dikerjakan adalah mengundang lebih banyak pemain dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tentu merangkul pemain lokal dan kewajiban untuk menaikkan tingkat komponen dalam negeri di dalam semua kegiatan usaha bersamanya dengan investor internasional. Hilirisasi memang kerja besar, bahkan dikatakan sebuah pekerjaan yang mengubah pola pikir industri yang selama puluhan tahun telah menikmati penjualan bahan mentah. Akibatnya, banyak sumber daya alam yang terkeruk, tapi tidak menghasilkan nilai tambah ekonomis maksimal untuk Indonesia. Di hadapan para pengusaha anggota Kadin, Prabowo mendorong pengusaha jangan lagi dengan mudah mengeksploitasi sumber daya alam dan menjualnya dalam bentuk bahan mentah, tapi harus bekerja keras, mengolah dan memberi nilai tambah, sehingga keuntungan yang besar juga dapat dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara Anies seperti biasa dengan gaya politisnya hanya menyampaikan pandangan secara normatif dan takut menyinggung para pengusaha yang hadir dalam dialog bersama Kadin tersebut. Prabowo Gibran, Men of Our Time.